Halo semuanya, perkenalkan nama saya Salma Desiana dengan NIM 2285220004. Pada pertemuan kali ini saya akan bahas mengenai Trade-Oriented Theory, John Holland Typology atau teori karir menurut John Holland. Untuk memenuhi ujian akhir semester 2 mata kuliah bimbingan dan konseling karir dengan dosen pengampu Ibu Rauda Zaima Dalim TMPD. Bisa kita lihat di bawah ini. Yang pertama itu ada biografi John Holland. John Holland adalah salah satu psikologi yang paling berpengaruh pada abad 20. Ia lahir di Nebraska pada tahun 21 Oktober 1919. Ia lulus dari University of Omaha pada tahun 1942 dan melanjutkan studinya untuk memperoleh gelar doktor di University of Minnesota. Holland dikenal sebagai pencipta model pengembangan karir. Beliau pun wafat pada tanggal 27 November 2008 di Union Memorial Hospital. Yang kedua itu ada konsep dasar dari teori Holland. Holland dalam Sandrock tahun 2003 mengemukakan bahwa apabila seseorang menemukan karir sesuai dengan kepribadiannya, maka seorang tersebut akan jauh lebih lama dan menikmati pekerjaan tersebut dibandingkan ia bekerja namun tidak sesuai dengan kepribadiannya. Holland juga menyatakan bahwa kepribadian manusia adalah hasil dari pengaruh gen dan lingkungan. Warisan ini adalah sesuatu yang diwarisi dari dalam seorang individu. Faktor lingkungan berasal dari luar individu, mencakup pengaruh budaya, teman, kerabat, guru, orang dewasa, dan lain-lain. Teori ini juga memprediksi bahwa semakin tinggi derajat kesesuaian antara karakteristik individu dan pekerjaan, semakin baik pula hasil positif yang dihasilkan terkait karir, termasuk kepuasan, kegigihan, dan prestasi. Yang ketiga itu asumsi yang mendasari teori Holland. Asumsi yang pertama yaitu orang dapat dikategorikan dalam 6 tipe kepribadian dan dapat diukur. Asumsi yang kedua yaitu bahwa ada 6 model lingkungan kerja yang sesuai dengan masing-masing tipe kepribadian tersebut. Asumsi yang ketiga yaitu bahwa orang akan mencari lingkungan di mana ia dapat mengaplikasikan keterampilan khusus yang dimiliki. Lalu ia juga dapat mengekspresikan sikap mereka dan mempertahankan peran yang disukai. Asumsi yang terakhir yaitu bahwa perilaku terdiri dari interaksi antara individu dan karakteristik lingkungannya. Materi selanjutnya itu ada karakteristik kepribadian menurut John Holland atau model kepribadian John Holland, yaitu ada 6. Yang pertama itu ada realistis, yang kedua ada investigasi, yang ketiga ada artistik, yang keempat ada sosial, yang kelima ada enterprising, yang keenam ada konvensional. Tipe yang pertama ini adalah tipe realistis. Dia suka membuat suatu alat atau mengoperasikan suatu mesin dengan tangannya. Umumnya seorang tipe realistis ini suka bekerja di luar ruangan. Yang kedua itu ada tipe investigasi. Tipe ini biasanya suka menemukan atau menggali hal baru. Ia senang mengamati, menyelidik, ataupun menyelesaikan suatu permasalahan. Keterampilan yang dimiliki itu ia suka berpikir analisis atau analitis dan logis. Ia suka berhitung, berkomunikasi, menulis, berbicara, merancang atau merumuskan suatu permasalahan, serta bereksperimen. Yang ketiga itu ada artistik. Dari kata sendiri itu pasti sudah tergambar jelas bahwa ini akan berhubungan dengan seni. Orang dengan tipe ini suka berbicara, suka mengekspresikan dirinya dengan seni ataupun musik ataupun drama. Beberapa pekerjaan yang biasanya sesuai dengan tipe ini yaitu ada artis, ilustrator, fotografer, penulis lagu, komposer, pemain drama, penari, ataupun penata rambut. Lalu ada tipe sosial. Tipe sosial ini biasanya dia suka mengajar, dia suka melatih orang-orang di sekitarnya, memberikan informasi, mengobati, menyapa, ataupun lebih peka dengan keadaan lingkungan sosial sekitar. Pekerjaan yang sesuai dengan tipe ini yaitu ada guru, ada perawat, ada asisten, ada penasihat, ada polisi, ada sekretariat,
depan umum, mendorong orang lain untuk bekerja sama, dan dia suka juga berbisnis. Pekerjaan yang sesuai dengan tipe ini yaitu ada seorang wirausaha, ada pengacara, ada politikus, ada promotor olahraga, ataupun musik, manajer, atau agen perjalanan. Dan yang terakhir itu ada tipe konvensional. Tipe ini dia suka bekerja dalam ruangan dan pada tugas-tugas yang melibatkan pengorganisasian dan akurasi. Dia suka mengikuti prosedur dan tidak suka sesuatu yang abstrak, dan ia juga suka melakukan pekerjaan yang sudah terencana. Pekerjaan yang sesuai biasanya itu ada sekretaris, ada resepsionis, ada pustakawan, ada pegawai bank, ataupun pengiriman barang. Materi yang selanjutnya itu ada kekurangan dan kelebihan Theroland. Kekurangannya itu yang pertama, kurang mengkaji proses perkembangan yang melibatkan 6 personality tadi, tapi tidak menunjukkan fase perkembangan tertentu dalam kehidupan manusia. Lalu yang kedua ini, Holland tidak menekankan minat individu terhadap pilihan karirnya. Selanjutnya itu ada kelebihan. Kelebihan yang pertama, ia merupakan teori yang komprehensif karena meletakkan pilihan karirnya sebagai bagian dari hidup individu. Lalu, kelebihan yang kedua ini menekankan personality yang sesuai untuk memilih karir selanjutnya. Materi yang terakhir itu adalah maksud tujuan eksplorasi karir teori George Holland ini. Tujuannya itu untuk membantu kelompok-kelompok konseli dalam mengidentifikasi pekerjaan yang sesuai. Nah, termasuk di dalamnya itu para pekerja yang memiliki karakteristik kepribadian yang sama seperti mereka sendiri. Sekian pemaparan materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.